sahabatku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari ambil waktu sejenak saat ini. Nyatakan seruan doamu kepada Tuhan. Dia tidak hanya mendengar, tapi Dia Tuhan yang menjawab seruan doamu. Saat tangan kami terangkat, Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong setiap kami. Tuhan mengulurkan tangannya untuk menguatkan hati kami kembali. Kami mau belajar menyerahkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Kami mau belajar menyerahkan semua perkara kami, meletakkan semua beban kami di bawah kaki-Mu. Dengan hati yang percaya, dengan mulut kami mengaku, kami berseru di dalam nama Yesus yang menyelamatkan. Nama Yesus yang menyembuhkan. Nama Yesus yang memulihkan. Hanya Yesus Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Yesus, Kau Tuhanku. Bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Oh, ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Oh, ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkara kami Tuhan, segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari sembah Yesus. Segala perkara ku bawa padamu. Kau yang mengubah air mata
Saudara kita sembah dia. Setiap kesusahan kami Haleluya. jadi sukacita. Ada penghiburan, ada pengharapan. Sujud menyembah. Saat kami berseru, Tuhan yang menjawab, Haleluya. Tuhan yang menopang, Tuhan yang menguatkan setiap hati. Kami menyembah. Masih ada Tuhan, masih ada pengharapan saudara. Yes. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Kita masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Kami mau tetap beriman. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus Kekuatanku. kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku Masih masih punya Tuhan. Aku masih punya Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Amin ya, kita masih punya Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Oke, senang sekali. Mohon maaf ini kameranya belum bisa kebuka, tapi tidak apa-apa. Bapak Ibu bisa dengar suara saya ya. Haleluya. Oh, praise God. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan malam ini. Selamat malam Pak Tirto, Pak Sianto, ya, Bu Ongkyo Kim, Ibu Lili Andayani, Ibu Lince semuanya. Ibu Yeti Sulistiorini, Ibu Puspita ya, Ibu Ongkyo Kim, Pak Lukas, dan Ibu Atanasya Puji Astuti Esti. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati kita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan malam ini. Dan kepada sahabat kita terkasih, oke, akan berdoa untuk firman Tuhan malam ini. Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri akan berdoa dulu untuk firman Tuhan yang akan kita dengar ya di malam ini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA Amin. dan juga Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, marilah kita berdoa dulu. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu. Pada malam hari ini kami mengikuti ibadah gereja CLCC ya Tuhan. Berkatilah doa kami di malam hari ini ya Tuhan. Sehingga kami dapat mengikuti ibadat gereja CLCC dari awal hingga akhir dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan, kami juga mohon untuk Bapak Ibu semua yang terkasih yang saat ini belum bisa hadir ya Tuhan.
Bila sakit ya Tuhan, berilah kesehatan, pulihkanlah, dan berilah kesembuhan. Dan juga kami mohon ya Tuhan, pada malam hari ini kami bersama Bapak Ibu semua yang terkasih ingin mendengarkan firman-firman-Mu ya Tuhan, memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkatilah doa kami di malam hari ini, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih. Doa kami ini semua kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Yeti Sulistyorini untuk doa yang sangat indah ya. Oke, doa untuk firman Tuhan akan dimulai. Wow. Ini mohon maaf kamera blank lagi, tapi tidak apa-apa ya. Haleluya, kita masih punya Tuhan yang mendengarkan doa kita semua. Oke, Ibu Ong Gyokim, Shalom. Saya ingin cek dulu Ibu Ong Gyokim, apa ada di sana? Ya, baik. Oke, selamat datang Pak Frans Angki. Shalom Pak Frans Angki Kuara Emerin. Selamat malam Pak John. Bapak Ibu ya, selamat malam. Selamat malam ya, dari kota MBD ya, Tiakor, Maluku Barat Daya. Oke, puji Tuhan. Baiklah teman-teman semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan malam ini dan sahabat kita terkasih nanti Bapak Lukas Krisnanto akan memperdengarkan ya ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua di malam ini. Oke. Kita akan lihat sebuah renungan firman Tuhan malam ini Bapak Ibu. Kita masih punya Tuhan ya, yang mendengarkan dan menjawab doa kita, yang memberikan kita pertolongan pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin ya. Oh, praise God. Amin. Nanti kita akan dengarkan kesaksian dari Ibu Atanasia Puji Astuti Esti. Haleluya. Oke, kita akan lihat firman Tuhan kita di malam ini. Oleh anugerah Tuhan, kita sudah tiba di serial yang ke-518 ya. Dan tema kita di malam hari ini adalah kemuliaan Allah dalam menyegarkan hati. Apakah hati saudara hari ini sedang sumpek? Sedang dalam keadaan grogi, takut, cemas, bimbang, dalam keadaan putus asa hari ini? Nah, Tuhan ingin suatu kasih Tuhan, malam ini setiap hati kita disegarkan ya. Dan kita akan pelajari firman Tuhan malam ini, kemuliaan Allah dalam menyegarkan hati. Oke, kita akan tanya sama-sama dulu ya. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam menyegarkan hati? Pasti benar ada. Ada Pasti apa, ya. Pak? Kalau hati orang sudah disegarkan, maka saya percaya kemuliaan Allah pasti ada di dalamnya ya. Jadi ciri dari kemuliaan Allah itu adalah tentang bagaimana menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan apalagi ya, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi seseorang. Amin ya. Itu cirinya saudaraku. Dan mari Bapak Ibu kita akan lihat sama-sama nats Alkitab kita di malam ini terambil dari Mazmur 34 ayat yang ke-18. Nats Alkitab malam ini terambil dari Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Amin. Amin. Sehingga hatinya jadi segar lagi. Yang tadinya takut, yang tadinya khawatir, yang tadinya dalam keadaan bimbang ya, karena masalah-masalah yang membuat dia mengalami kesesakan ini, dan pada saat dia berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Coba cek malam hari ini, apa yang membuat hati saudara sumpek, apa yang membuat hati saudara dalam kesesakan, membuat hati saudara takut, khawatir, bimbang, cemas, putus asa malam ini. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian, kalau engkau ternyata menemukan hatimu dalam keadaan demikian, maka malam ini engkau perlu mengalami penyegaran. Ya, Tuhan ingin menyegarkan hatimu. Dengan apa, saudaraku? Ya, satu, lewat puji-pujian hatimu disegarkan.
2, lewat apa? Doa-doa yang dinaikkan, hatimu disegarkan, ya. 3, lewat apa? Firman Tuhan. Hatimu juga disegarkan, dan semuanya itu ada di dalam kebaktian CLCC. Baik diadakan pada waktu pagi, waktu siang, ibadah doa mujizat 1 jam, dan juga pada waktu malam seperti ini. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, pastikan bahwa ketika engkau datang kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, hatimu disegarkan. Oleh karena engkau menaikkan doa-doamu kepada Tuhan, oleh karena engkau mendengarkan firman Tuhan, oleh karena puji-pujian. Amin ya, Bapak Ibu sekalian. Itu penting sekali, saudaraku, ya. Dan saya percaya Tuhan ingin menyegarkan hatimu, supaya hatimu tidak susah lagi, hatimu tidak sedih lagi, hatimu tidak takut lagi, hatimu tidak bimbang, tidak cemas lagi, ya. Atau hatimu dalam keadaan tertekan, Tuhan mau segarkan hatimu. Amin, haleluya. Melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan yang akan melayani malam hari ini. Haleluya. Oke. Saudara-saudara terkasih, kita akan lihat bagian penting ini ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam menyegarkan hati. Siapa yang disegarkan hatinya? Bilang saya, termasuk kita semua ya di malam hari ini. Oke. Dalam menyegarkan hati orang percaya ya, ini orang percaya. Tulisannya kebanyakan dalam hati orang percaya. Kapan? Saat dia datang berdoa di hadapan Tuhan. Anda perhatikan ayat tadi berkata apa? Apabila orang-orang benar itu berseru-seru. Apa artinya berseru-seru? Berdoa. Saudara-saudara, jangan tinggalkan jam-jam doa. Anda tahu itu adalah kekuatanmu di waktu engkau lemah. Itu adalah pengharapanmu di waktu engkau mulai putus asa. Itu adalah suatu kehidupanmu di saat-saat engkau mengalami sesuatu yang menyakitkan di situ, ya. Jangan tinggalkan suraku jam-jam doa, ya. Doa itu suraku mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Yang lalu saya sudah sampaikan ya, berapa hari yang lalu ketika kami ada di Surabaya ya, dan pulang dari sana Bapak Ibu, saya menyampaikan ada 3 rahasia tentang doa suraku ya. Dan saya percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya. Tuhan hanya memberi engkau pertolongan di waktu engkau berdoa. Ya, banyak doa, banyak mujizat. Sedikit doa, sedikit mujizat. Tidak berdoa, tidak ada mujizat. Ya, banyak berdoa, banyak pertolongan Tuhan. Sedikit berdoa, sedikit pertolongan Tuhan. Tidak berdoa, tidak ada pertolongan Tuhan. Amin. Ya. Saudara-saudara, doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, artinya berdoa, ya. Ada 3 alasan kenapa kita berdoa. Yang pertama, karena kita ini lemah, ya. Seperti HP kita pakai untuk telepon, untuk terima telepon, untuk chatting, ya. Kita scroll medsos segala macam, lama-lama baterai kita jadi apa? Jadi ngedrop ya, dan akhirnya habis ya, baterai HP-nya akhirnya mati, nggak bisa komunikasi. Nah, kehidupan kita begitu Bapak Ibu. Kita banyak melakukan aktivitas dan aktivitas itu menguras banyak energi kita. Maka kita perlu dicas lagi, seperti HP itu harus dicas lagi ya. Dicas di mana saudaraku? Dicas di hadapan Tuhan ya, di dalam hadiratnya saudaraku. Itu penting. Yang kedua alasan kenapa kita berdoa, karena kita ini punya musuh ya. Punya musuh, dan musuh itu adalah iblis atau setan. Setan iblis tidak akan pernah membiarkan saudara hidup aman, tidak akan pernah membiarkan saudara hidupnya bahagia, tidak akan pernah membiarkan saudara hidupnya dalam keadaan sehat, tidak akan membiarkan saudara dalam keadaan baik. Setan ingin datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itulah misi dia, saudaraku. Nah, dengan adanya engkau tahu bahwa engkau punya musuh, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, maka ini saatnya engkau berdoa. Karena dengan berdoa, engkau akan bisa memperlengkapi dirimu dengan senjata Allah. Dengan berdoa, engkau bisa melindungi dirimu dan orang-orang hari ya. Baik, saudaraku, pagi itu jam 4, kemudian siang jam 1, kecuali kalau hari Sabtu ya kita pindah ke jam 10, jadi menyesuaikan dengan ibadah kita yang di Surabaya ya. Lalu kemudian malam seperti ini ada jam 7 malam. Saudara, dengan engkau berdoa, Alkitab berkata orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin, saudaraku ya. Dan yang ketiga alasan kenapa kita berdoa,
Karena ini adalah persiapan kita, ya, persiapan untuk apa? Menantikan kedatangan Tuhan. Ya, di dalam Lukas 18 ayat ke-8 berkata, dan apabila anak manusia itu datang, adakah ia menjumpai iman di bumi ini? Nah, siapa punya iman di bumi pada waktu Yesus datang? Orang-orang yang tetap dekat dengan Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan siang dan malam, mendengarkan firman Tuhan, sudah bisa dipastikan imannya mereka bertumbuh. Sementara yang lain yang tidak beribadah, betul dia Kristen, betul dia di gereja, betul mungkin dia melayani, tapi dia jarang dengar firman Tuhan, sehingga apa? Imannya nggak bertumbuh. Jadi kena masalah gampang stres, kena masalah gampang frustrasi, kena masalah langsung depresi Bapak Ibu. Tapi semua yang hadir malam ini, saat engkau mengalami masalah karena engkau tiap hari dengar firman, jadi firman itu menopang kehidupanmu. Engkau tidak stres, tidak depresi, tidak frustrasi, tidak putus asa. Kenapa? Karena firman itu adalah Allah yang menopang kehidupanmu. Katakan amin ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat saudara-saudara, dapat kita pelajari ini, saudara-saudara, kemuliaan Allah ya. Kemuliaan Allah dalam apa tadi? Haleluya, dalam menyegarkan hati. Amin ya. Nah, kita akan lihat ini soal terdapat dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 16 ya. Saudara, dan malam ini kita menyelesaikan 2 Korintus pasal 7. Besok pagi kita sudah masuk di 2 Korintus pasal 8 ya. Oke, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu sekalian akan sangat menyenangkan hati kita, akan membuat hati kita bahagia, akan membuat hati kita tenang, akan membuat hati kita damai. Anda tahu kenapa? Karena kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran, 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam apa, saudaraku? Menyegarkan hati. Nah, supaya hati saudara itu disegarkan, caranya gimana? Kau datang kepada Tuhan, kau bilang kepada Tuhan. Suaranya kecil sekali, Pak John. Oke, itu Pak Frans mungkin sabar, mungkin masalah signal di sana. Jadi mungkin signal ya, jadi agak turun naik, tapi tenang aja. Teman-teman di sini saya cek dulu. Apa mendengar suara saya jelas? Jelas ya. Jelas. Oke. Jelas. Baik, Pak Frans sabar aja. Mungkin di sana masalah signal turun naik, jadi tenang aja Pak. Nanti stabil lagi. Oke ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Ini dia saudaraku. Kita akan perhatikan 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa saudara-saudara? Mengerti kemuliaan Allah dalam menyegarkan hati. Karena banyak sekali saudaraku, betul dia menamakan dirinya umat Tuhan. Betul dia Kristen, betul dia ada di gereja. Betul dia melayani, tapi banyak dari mereka yang tidak mengerti. Tidak mengerti apa saudara? Bahwa ada kemuliaan Allah dalam menyegarkan hati. Itulah sebabnya mereka-mereka yang tidak mengerti ini, selaku kemuliaan Allah dalam menyegarkan hati, hatinya selalu susah, hatinya sedih, hatinya selalu dalam keadaan galau, hayah, hali-hali, susah telus, hayah, hali-hali, lugi telus, saudaraku. Nah, itulah sebabnya Tuhan ingin setiap kita, hati kita perlu disegarkan, supaya tidak ada haya-haya lagi. Yang ada cuma haleluya. Amin, saudaraku. Yang ada adalah kita berkata, Tuhan baik. Sekalipun keadaan tidak baik, suami tidak baik, Tuhan baik. Istri tidak baik, Tuhan baik. Anak tidak baik, Tuhan baik. Menantu tidak baik, Tuhan baik. Mertua tidak baik, Tuhan baik. Amin, saudaraku. Teman, sahabat tidak baik, Tuhan baik. Amin. Kakak beradik, saudara sekandung, sepupu tidak baik, Tuhan baik. Haleluya. Nah, karena itu Bapak Ibu, orang-orang yang mengerti rahasia ini Bapak Ibu, hatinya selalu disegarkan. Oh, hatinya selalu plong. Wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine seng ayam sopo. Putrane Gusti Yesus. Mana saya ingin melihat putrane Gusti Yesus, lambaikan tangan. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, Bapak Ibu ya. Nah, mari kita lihat saudara-saudaraku. Nah, malam ini saya lihat bahwa hati saudara mulai disegarkan. Dan saya percaya malam ini engkau tidak bisa tidur pulas. Amin, saudaraku. Engkau tidak ingat beban lagi, engkau tidak ingat masalahmu lagi, karena engkau tahu bahwa Tuhan sudah mendengar doamu, Tuhan sudah menjawab doamu, dan Tuhan sudah memberi engkau pertolongan. Yang percaya bilang amin. Nah, mari kita lihat siapakah dia, orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam menyegarkan hati. Kita lihat yang pertama, ini cirinya. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang mengerti.
Bilang mengerti. Mengerti dulu saudaraku ya. Mengerti apa saudaraku? Mengerti hal penting dia memberi apa saudara? Dia memberi pemimpin rohani atau hamba Tuhan itu terhibur hatinya. Dan kemudian dia lebih bersukacita ya karena ada Tuhan ya saudaraku. Nah ini penting Bapak Ibu. Dalam pelayanan menyegarkan hati ini penting Bapak Ibu ya. Dia memberi seorang pemimpin rohani itu apa saudaraku, hatinya terhibur ya. Nah kadang-kadang kita hamba Tuhan ini dalam pelayanan kita banyak menghadapi banyak persoalan pergumulan Bapak Ibu ya. Sebab itu hamba Tuhan juga bukan cuma jemaat, hamba Tuhan juga perlu dihiburkan hatinya ya. Saya kalau pulang pelayanan ya, misalnya dari Surabaya ke Kediri, memang capek, lelah, ya. Tapi kalau udah lihat teman-teman jemaat Tuhan, oh hati saya terhibur. Begitupun dari Kediri ke Surabaya, dalam perjalanan saudaraku ya, sampai di sana memang capek, lelah. Tapi kalau sudah lihat teman-teman semua di Surabaya, oh hati saya jadi terhibur. Amin saudaraku ya. Jadi inilah yang namanya tentang kemuliaan Allah dalam menyegarkan hati. Oke, kita lihat dulu ya. 2 Korintus 7 ayat 13. 2 Korintus 7 ayat 13. Sebab itulah kami menjadi terhibur, dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Amin. Amin. Sebab kamu semua jemaat Tuhan yang ada di Korintus tidak terkecuali semuanya menyegarkan hatinya. Nah, hati siapa yang disegarkan? Disebutkan dalam ayat ini ada nama Titus, ya. Titus itu adalah utusan Tuhan yang diutus oleh Rasul Paulus pergi ke di mana jemaat-jemaat yang dia layani yaitu di Korintus Bapak Ibu. Jadi rupanya jemaat di Korintus itu Bapak Ibu ya, mereka begitu senang menyambut kedatangan Titus ya. Titus ini utusan Tuhan. Saudara-saudara terkasih Tuhan, ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita perlu mengerti dulu hal yang penting yaitu apa? Dia memberi apa? Dia memberi saudaraku ya pemimpin rohani seperti Paulus ini hamba Tuhan terhibur hatinya. Dan kemudian dia lebih bersukacita karena ada utusan Tuhan yang dimaksud adalah Titus di sini ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, saya senang sekali Bapak Ibu bisa memahami rahasia ini suatu ya. Jadi Titus mungkin dalam keadaan susah hatinya, tapi ketika dia datang pada jemaat di Korintus, jemaatnya menyambut dia, wow hatinya disegarkan. Mungkin dia lagi khawatir, lagi takut, lagi bimbang, tapi ketika ketemu dengan jemaat di Korintus, wow, jemaat Korintus bisa menyegarkan hatinya sehingga Titus lebih semangat lagi ya. Bapak Ibu sekalian, karena itu saya katakan bagi saudara-saudara sekalian, ya memang kita hamba-hamba Tuhan ini kita selalu ada di garis depan. Dan kita yang paling pertama ketika peperangan itu datang ya, serangan-serangan datang, itu yang paling pertama itu adalah hamba Tuhan di depan. Nah, karena itu saudara perlu banyak berdoa sebagai jemaat Tuhan, membentengi hamba Tuhan di dalam doa. Dan saya sangat bersyukur dengan teman-teman pendoa ya, selalu mendoakan kami di dalam ibadah doa mujizat, dan saya tahu Bapak Ibu juga di rumah juga mendoakan kami sehingga kami bisa kuat untuk melayani Tuhan hari ini. Itu sesuatu yang luar biasa ya. Oke, kita lihat hal yang kedua. Setelah mengerti, sekarang dia memahami. Ya, ini penting ya Bapak Ibu. Kemuliaan Allah ya di dalam apa? Menyegarkan hati. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, siapakah dia orangnya? Yang kedua, dia adalah orang yang memahami. Memahaminya gimana, saudaraku? Memahami bahwa betapa dia itu membanggakan. Membanggakan siapa, saudaraku? Dia membanggakan jemaat kepada utusan Tuhan. Ya, dia membanggakan ini bukan berarti menyombongkan, bukan. Tapi ini adalah benar-benar sesuatu yang patut disyukuri ya, karena keadaan kondisi jemaat yang pertumbuhan rohaninya bagus sekali, itu dimegahkan oleh Rasul Paulus ya. Kita lihat ini nanti di ayat ini ya, 2 Korintus 7 ayat 14. Ya, 2 Korintus 7 ayat 14. Aku memegahkan kamu kepadanya, dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Amin.
Nah, jadi ini dia Bapak Ibu sekalian ya, ciri yang kedua dari kemuliaan Allah dalam apa saudara-saudaraku ya tadi. Yang kedua apa? Kemuliaan Memegahkan hati. Allah ya menyegarkan hati. dalam menyegarkan hati. Oke, itu dia. Yang kedua ini ciri yang kedua, saudara-saudaraku, dia membanggakan ya. Kata memegahkan itu sama dengan membanggakan ya. Memegahkan atau membanggakan ini bukan berarti bahwa ini sombong atau pamer, tidak. Tapi ini Rasul Paulus begitu bersyukur sekali karena jemaat di Korintus itu iman mereka bertumbuh karena mereka mendengarkan firman-firman yang disampaikan Paulus, sehingga mereka imannya bertumbuh dan mereka menjadi dewasa rohaninya ya. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang benar-benar suatu bisa memberikan pelayanan yang namanya menyegarkan ya. Dikatakan di ayat sebelumnya tadi mereka memberikan penyegaran kepada Titus ya. Jadi ini dia saudaraku. Jadi yang kedua memahami betapa dia itu jemaat-jemaat Tuhan itu membanggakan ya, atau Paulus juga membanggakan jemaat utusan Tuhan, dan jemaat-jemaat Tuhan ini tidak mengecewakan hatinya hamba Tuhan ya. Jadi saudara lihat ya, orang-orang yang dewasa imannya, rohaninya dewasa, imannya bertumbuh, mereka itu tidak mengecewakan hamba Tuhan ya. Mereka melayani dengan sepenuh hati Bapak Ibu sekalian. Tanpa paksaan, tanpa tanpa menggerutu, tanpa bersungut-sungut ya, tanpa ijir-ijiran saku. Mereka ini benar-benar melayani dengan tulus ya Bapak Ibu sekalian, sehingga menunjukkan bahwa mereka ini jemaat-jemaat yang patut dimegahkan ya, dibanggakan. Itu yang Paulus katakan dalam ayat ini. Nah, mari kita lihat yang ketiga, siapakah dia? Orang percaya yang mengerti tentang kemuliaan Allah dalam apa saudaraku? Menyegarkan hati. Yang ketiga, ini dia. Setelah dia memahami, baru yang ketiga, dia mengakui. Nah, sekarang mengakuinya bagaimana? Dia mengakui bahwa kasih dari sang utusan yang tadi kita lihat namanya ya, disebutkan itu adalah Titus. Mengakui bahwa kasih dari sang utusan Tuhan itu bertambah besar. Kapan saat bertambah besar? Saat dia mengingat akan ketaatan semua jemaat Tuhan. Semua jemaat Tuhan di Korintus. Jadi ini Titus benar-benar, saudaraku, dia kasihnya itu semakin bertambah besar kepada jemaat-jemaat Tuhan yang mempunyai ketaatan yang luar biasa ya. Ini dia. Jadi ini diakui Bapak Ibu. Nah, itulah pelayanan dari menyegarkan hati di situ. Kita perlu mengakui ya, kasih yang dari sang utusan itu bertambah besar. Amin. Nah, mari kita lihat ayatnya ya. 2 Korintus 7 ayat 15. 2 Korintus 7 ayat 15. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua. Bagaimana kamu Ya. Bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Amin. Oke. Ya, ini ya. 3. Oh, 3 ya. Oke. Ya, ini dia. Diulangi sekali lagi Pak Lukas. 2 Korintus 7 ayat 15. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua. Bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Amin. Nah, itu dia. Dan kasihnya bertambah besar. Itu sebagai apa, saudaraku? Sebagai akibat dari orang-orang yang mengerti tentang kemuliaan Allah dalam apa, saudara-saudaraku ya, menyegarkan hati. Jadi kasihnya Titus ini sebagai utusan Tuhan bertambah besar terhadap jemaat Tuhan di Korintus, Bapak Ibu. Benar-benar luar biasa ya. Jadi mereka benar-benar saling memperhatikan satu dengan yang lain ya. Jadi jemaat Tuhan membutuhkan pelayanan hamba Tuhan ya. Titus dan Paulus dan teman-teman yang lain, dan juga ya saudaraku, hamba Tuhan membutuhkan juga jemaat untuk mendukung mereka sehingga pekerjaan Tuhan bisa terselesaikan dengan baik. Amin ya. Nah, mari kita lihat kalau gitu sekarang apa hasilnya dari kemuliaan Allah dalam menyegarkan hati. Ini dia dahsyat ya. Yang pertama kita akan perhatikan ini saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu yang terpenting adalah menyegarkan hatinya utusan Tuhan. Ini penting ya. Kita lihat 2 Korintus pasal 7 ayat 13. 2 Korintus 7 ayat 13.
Sebab itulah kami menjadi terhibur. Dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Amin. Amin. Sebab kamu semua jemaat-jemaat Tuhan di Korintus menyegarkan hati. Hatinya siapa yang disegarkan? Hati utusan Tuhan, yaitu Titus, ya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Itu penting ya, sehingga saya percaya Titus bisa berkata, haleluya. Aku bangga dengan jemaat Tuhan di Korintus. Mereka selalu menyegarkan hatiku. Dan saya juga bangga kepada Bapak Ibu sekalian ya, yang juga menyegarkan hati saya. Puji Tuhan. Amin. Oke, kita lihat yang kedua, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudara, dia katakan tentang hal yang benar kepada jemaat, ya, kepada jemaat, dan kemudian dia membanggakan jemaat itu di depan utusan Tuhan yang sudah ternyata benar. Jadi ini benar-benar pertumbuhan yang dialami oleh jemaat Korintus itu benar-benar pertumbuhan yang nyata dan itu benar. Kita lihat ya, dan itu dibanggakan oleh Paulus di depan utusan Tuhan yang bernama Titus. Kita lihat ya 2 Korintus 7 ayat 14. 2 Korintus 7 ayat 14. Aku membanggakan kamu kepadanya dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Amin. Sudah ternyata benar, kemegahan ya. Kemegahan ini artinya dia membanggakan tentang jemaat Korintus ini luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Saudara terkasih Tuhan, ini satu pelayanan yang benar-benar bisa menyegarkan hati hamba-hamba Tuhan ketika jemaat-jemaat Tuhan itu imannya bertumbuh ya. Mereka menjadi orang-orang yang loyal kepada Tuhan, begitu tetap setia. Wow, itu sangat menyegarkan hati hamba Tuhan. Amin ya. Nah, kita lihat yang ketiga yang terakhir. Ini dia, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi, saudaraku? Ya, saudara, ya, yang percaya pada firman Tuhan ini dia taat pada firman Tuhan, dia ini membuat hamba Tuhan bersukacita. Amin ya. Dan kemudian dia dapat dipercaya dalam segala hal. Wow, ini keren sekali Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam menyegarkan hati itu, dia bisa membuat hamba Tuhan bersukacita, kemudian dia sendiri dapat dipercaya dalam segala hal. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Mari kita lihat 2 Korintus pasal 7 ayat yang ke-16. 2 Korintus 7 ayat 16. Aku bersukacita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Amin. Amin ya. Aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita menjadi orang yang bisa dipercaya itu sangat-sangat berbahagia dan itu satu anugerah ya. Kita bukan cuma percaya kepada Tuhan, tapi ternyata kita ini bisa dipercaya. So, saya perhatikan Yusuf ya. Yusuf, kalau Anda baca kitab Kejadian itu ya, mulai dari Kejadian pasal 37, saudaraku, Yusuf bukan cuma percaya kepada Tuhan, tapi dia juga ternyata bisa dipercaya, Bapak Ibu. Ya, dia melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Dia melakukan dengan sepenuh hati, saudaraku. Bapak Ibu, dan ternyata Yusuf karena bisa dipercaya, sehingga akhirnya Yusuf meskipun dia perjalanan hidupnya itu tidak enak awal mulanya saudaraku, sampai di tengah-tengah babak belur segala macam ya, sampai pada akhirnya endingnya Tuhan ingat pada Yusuf ya, meskipun dia difitnah, meskipun dia diperlakukan dengan tidak baik, tidak adil oleh saudara-saudaranya ya, mereka begitu berbuat jahat pada dia, tapi akhirnya Tuhan angkat Yusuf menjadi orang yang dimuliakan saudaraku ya. Dia menjadi orang penguasa kedua setelah Raja Firaun. Jadi Firaun itu kepala negara, presidennya, dia adalah raja. Tapi Yusuf menjadi seorang perdana menteri. Untuk urusan, Bapak Ibu sekalian ya, untuk urusan kenegaraan, urusan ekonomi, urusan segala macam keuangan, segala macam yang diperlukan oleh masyarakat, semua diserahkan pada Yusuf. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang bisa dipercaya itu Bapak Ibu ya, mereka akan Tuhan bukakan sumber-sumber mereka bisa dipercaya untuk melakukan hal-hal yang lebih besar. Jadi Bapak Ibu, kalau kita setia dengan hal-hal yang kecil,
Tuhan akan percayakan kita untuk hal-hal yang besar di waktu-waktu yang akan datang. Dan saya percaya ada pekerjaan besar di depan kita sudah menanti. Pastikan bahwa engkau adalah orang yang bisa dipercaya. Ketika engkau adalah orang yang bisa dipercaya, maka engkau layak, engkau pantas mendapatkan itu, Bapak Ibu. Ya, Tuhan melihat hati kita semua. Kalau kita setia dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita lakukan dengan segenap hati. Maka saya percaya Tuhan akan percayakan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dan itu Yesus katakan dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 14 ya, 14 ayat 12. Sekiranya kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar seperti yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya siapkan firman Tuhan ini secara berurutan? Karena saya tahu ke depan ini sesuatu yang besar sudah siap menanti, ya. Dan saya percaya Tuhan akan bawa untuk naik ke next level yang lebih tinggi lagi, ya, ke tingkat yang lebih tinggi lagi, dan pekerjaan yang lebih besar sudah siap menanti. Dan saya secara hamba Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya sudah siap untuk melakukan itu, ya. Dan saya berdoa supaya semua jemaat Tuhan ini juga, ayo kita sama-sama, ayo belajar giat, ya, lebih setia, supaya nanti engkau bisa dipercaya untuk melakukan hal-hal yang besar, ya. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua pada malam hari ini. Oke. Dan nanti Ibu Lince akan berdoa untuk kita semua, ya, untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam hari ini. Dan Ibu Lince ini adalah bendahara kita untuk acara Natal, ya. Natal yang akan diadakan di bulan Desember tanggal 15, ya. Jatuhnya hari Minggu, Bapak Ibu sekalian. Dan doakan dan dukung acara ini bisa berjalan yang baik. Nah, dan memang ini konsepnya, Bapak Ibu. Konsepnya adalah nanti acara Natal karena kita adakan di restoran. Jadi ini acara setahun sekali, ya. Jadi ini kita datang, kita memberikan hadiah yang terindah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Jadi nanti kita di sana, jadi kita akan ibadah, setelah itu kita akan makan bersama dari kita untuk kita. Jadi masing-masing kita, ya, akan mendapatkan satu undangan, ya. Satu undangan itu harganya murah sekali, cuma Rp150.000, ya. Jadi baik orang dewasa, anak-anak sama. Jadi Bapak Ibu doakan, dan kalau Bapak Ibu kepingin untuk mau bisa mendapatkan nanti undangannya, saudara bisa titip, ya. Titip ke bendahara kita Ibu Lince, berapapun 50.000 kah atau 100.000 engkau cicil dulu, ya. Pada saat hari hanya kita bisa kumpul sama-sama, ya. Kita bisa menikmati bersama-sama. Oke, acara Natal kita ini. Baik, Ibu Lince Rompas akan berdoa buat kita semua di malam hari ini. Ya, makasih Pak John. Oke, silakan. Sebentar ya Pak John, saya mau bicara bentar. Oh ya, Untuk baik. saudara-saudara kasih semuanya, maaf saya baru hari ini bisa tampil karena ada sesuatu. Jadi saya mohon untuk saudara-saudara semua supaya kami bisa mengikuti ibadah Natal bersama nanti tanggal 15 Januari ya, 15 Desember yang akan diadakan di Happiness. Jadi saya himbau semua rekan-rekan supaya kita sama-sama mau bersatu ya. Jadi saya harap kedatangannya semua untuk kami bisa bersama-sama merayakan Natal bersama. Dan seperti yang sudah disampaikan, biayanya itu per orang 150, dan saudara-saudara bisa mulai menabung. Kalau mau menabung boleh titip di saya. Nanti mau transfer juga boleh, atau mau nanti kita tatap muka juga boleh. Biar kita sama-sama ya untuk merayakan Natal tahun ini dengan sukacita. Terima kasih, itu aja yang dari saya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau satukan kami Tuhan. Di dalam kami Tuhan, melayani akan Engkau ya Bapa.
Kami tahu Tuhan, tanpa hamba-Mu kami tidak dapat Tuhan untuk belajar lebih lagi Tuhan, untuk mengenal kebenaran firman-Mu ya Bapak. Kiranya Tuhan Kau memberikan hikmat-Mu selalu Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, supaya Kau memberikan kekuatan Tuhan, Kau memberikan Tuhan kesehatan, Ya, supaya Yesus. boleh Tuhan membawa setiap kami Tuhan untuk lebih dekat lagi kepadamu. Terlebih Tuhan kami boleh mengerti Tuhan akan firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan boleh mempunyai hati Tuhan, untuk kami boleh menyegarkan hati satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah membuat setiap kami Tuhan untuk mengerti akan firman-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau sudah membuat kami memahami Tuhan akan kebenaran firman-Mu yang setiap hari Tuhan disampaikan oleh hamba-Mu Pak John. Ya, Kami Yesus. percaya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau sendiri Tuhan yang menjamah setiap hati kami Tuhan, untuk Ya, kami Yesus. memperhatikan Tuhan hamba-Nya Tuhan dengan jemaat-Nya. Ya, Buat Yesus. Tuhan kami bersatu hati Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi kerinduan setiap kami Tuhan, kami percaya Engkau turut campur tangan di setiap kami Tuhan, apapun Tuhan yang diperbuat oleh hamba-Mu Tuhan, Ya, kami Yesus. percaya Yesus biarlah semua itu mendatangkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan, keluarga daripada hamba-Mu, Engkau memberkati juga Tuhan, Ibu Sinta serta anak-anaknya. Biarlah Tuhan melalui keluarga hamba-Mu Tuhan dan hamba-Mu Tuhan Pak John, Ya, boleh Tuhan selalu kami dibawa Tuhan untuk Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Amin. Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tak dapat berbuat suatu apapun. Tanpa hamba-Mu Tuhan, kami tidak boleh Ya, Yesus. lebih mengerti Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Sehingga Tuhan, tidak jemu-jemunya hamba-Mu Tuhan pagi, siang, dan malam. Selalu Tuhan, memberikan setiap kami Tuhan, Ya, Yesus. firman-Mu Tuhan, Ya, yang Yesus. boleh kami dengar Tuhan. Terlebih Tuhan, biarlah kami boleh melakukannya Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu dimanapun beliau berada. Biarlah Tuhan, Ya, hikmat Yesus. anugerah selalu menyertai beliau dimanapun Tuhan. Terima Amin. kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Lince Rompas dari kota Sidoarjo, Surabaya Selatan. Tuhan berkati Ibu Lince. Amin. Makasih. Sama-sama. Amin. Iya, terima kasih pada Pastor John Sarbunan yang malam hari ini sudah menaburkan kita kembali melalui firman yang baru. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, kita harus memberikan kesegaran di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Supaya Amin. kita saudara bersaudara, khususnya di dalam saudara seiman kita di gereja CLCC ini, mari kita satu sama lain saling menyegarkan. Amin Bapak Ibu. Saling memberi Amin. 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 di dalam kehidupan kita bersama, meskipun kita memang setiap keluarga pasti ada pergumulan, permasalahan, persoalan, tetapi marilah melalui firman Tuhan malam hari ini kita harus saling menyegarkan di dalam hati-hati kita untuk kita terus bangkit bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Biarlah Roh Kudus itu terus bekerja, berkarya di dalam setiap hati kita, dalam kehidupan kita, untuk kami bisa menjadi terang, garam, berita kepada khususnya saudara seiman kita di gereja CLCC ini dan kepada orang-orang ada yang di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pastor John buat firman yang sudah ditaburkan kepada kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus berkati. Kita terus dukung doa Pastor John untuk terus dipakai lebih heran, lebih dahsyat lagi di dalam pelayanannya, khususnya diberikan umur panjang, kesehatan, kesegaran, kekuatan yang baru terus, yang ekstra, bahkan diberikan hikmat-hikmat yang baru dari Tuhan Yesus dari surga, dan dibagikan aplikasikan kepada kita semua jemaat-jemaatnya gereja CLCC, agar kita semua dapat bertumbuh di dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih.
Dan saya berterima kasih juga kepada Ibu Yeti Sulistion ini yang tadi sudah berdoa untuk sebelum kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Semangat Ibu Yeti, selamat malam. Semangat, semangat. Haleluya. Semangat Pak Lukas, semangat. Demikian juga kepada Ibu Lince. Terima kasih Bu Lince atas doanya, peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Bu Lince. Semangat juga Ibu Lince. Amin. Terima kasih. Siap. Dan kita akan memasuki tata cara selanjutnya, yaitu doa perpetik. Doa perpetik yang juga akan dinaikkan oleh ibu kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa yang ada jaunan di sana, yaitu Ibu Esti, Ibu Puji Astuti Esti dari Sidoarjo. Waktu dan kesempatan saya persilahkan Ibu Esti. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Terima kasih. Atanasya Pak ya. Ya, Ya, Shalom semuanya, Pastor John. Ya, shalom. Hai. Bu shalom, Atanasya. shalom. Ya, Pak Frans Angki, selamat malam. Ya, nanti Ya. Pak Lukas nanti untuk yang pengumuman nanti Bu Ong ya menyampaikan pengumuman malam ini menggantikan yang bertugas ya. Oke, silakan Bu Atanasya. Sekarang kita akan menaikkan doa perpetik untuk bagi bangsa dan negara dan juga gereja kita CLCC yang kita aminkan di Risti. Yes. Doa perpetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, Yes. dan serta kejahatan kemanusiaan semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia Yes. semakin baik. Amin. I I receive. receive. Setiap lutut bertelut dan semua Yes. lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa perpetik 2 bagi gereja CLCC Yes. Everlasting. Harapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang Ya, dicurahkan Yesus. dengan pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi Yes. serta mengalami besar. Amin. I I receive. receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Yes. Tuhan terus pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Atanasya Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Atanasya. Amin. Terima kasih Bapak Pastor. Amin. Praise God. Haleluya. Terima kasih kepada Ibu Raden Ajeng Atanasya, Puji Astuti Esti, Kusuma Wardani Eliotria yang sudah menaikkan doa perpetik.
yang ada jaunan di sana, Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya. Dan kita akan masuk ke tata ibadah selanjutnya, yaitu pengumuman info Gereja CLCC. Sebetulnya Ibu Andri Marantika digantikan oleh ibu kita yang dipakai luar biasa juga yang aja daunan di sana, yaitu Ibu Ong Im dari Sidoarjo. Waktu dan kesempatan sepersilahkan Ibu Ong Im. Haleluya. Ya, terima kasih Pak Lukas waktunya sudah diberikan buat saya. Shalom, selamat malam Pastor John, Shalom, semuanya Bu saudara. Ong. Amin. Ya, saya akan membawakan info gereja CLCC. Persembahan kita dapat ditransfer di nomor rekening BCA 0331268401 atas nama Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John, Pastor John Satbunan, MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB, pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 14 September 2024 pukul 10.00 WIB bertempat Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4 atau MC 68 Pondok Chandra Indawaru Sidoarjo Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang setiap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Selanjutnya spesial Happy Birthday bulan September 2024 tanggal 1 September 2024 anak Ella Anore 5 tahun atau 5 tahun nomornya Surabaya, putrinya Bapak Mikel Kuswandi dan Ibu Vita atau cucunya Ibu Nini Herawati Kuswandi. Tanggal 2 bulan 9 ya, betul ya Pak John? Ya, tanggal nomor 9 2. apa bulan 9 itu Pak? Ya, 2024 ya. Bu Andri Marantika SST Kediri. Ya, tanggal 22 bulan 9 2024 Evelina ya. 3 tahun Lovelyn. cucunya Ibu Joyce Potirai Sidoarjo. Ya, tanggal 23 bulan 9 2024 Ibu Sandra Tikwalo Hamburg Jermani putrinya Bapak Ibu Bluri Tikwalo. Tanggal 23 bulan 9 2024 Ibu Joyce Potirai 65 tahun Sidoarjo. Tanggal 24 bulan 9 2024 Ibu Vita Mikel Kuswandi atau menantunya Ibu Nini Herawati Surabaya. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Ong Kim dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Ong Kim. Nah, terima kasih. Bapak Ibu, Amin. Ya, Sama-sama. amin ya. Nanti kita akan dengarkan kesaksian Ibu Atanasya Puji Astuti ST, tapi sebelumnya kita berdoa dulu bagi yang berulang tahun hari ini ya. Ada Enor dan juga Ibu Andri Marantika ya yang berulang tahun hari ini. Kita bersatu hati berdoa buat mereka. Bapak, kami berdoa untuk sahabat-sahabat terkasih yang berulang tahun, anak Eleanor dan juga Ibu Andri di hari ini, damai sejahtera atas mereka dalam kebahagiaan bersama dengan keluarga yang sedang merayakannya, dan kami pun di sini yang sudah tadi mengucapkan selamat ulang tahun buat sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini. Tuhan memberkati anak Eleanor, memberkati bersama papa mamanya, berkati Bu Nini sekeluarga, ya Tuhan, dan juga memberkati Ibu Andri sekeluarga, biarlah damai surgawi menyertai mereka semua di hari ini, dalam nama Yesus.
Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu sekalian ya, kita nanti Natal tanggal 15, saudara. Jadi mulai persiapan dari sekarang ya. Tadi kita mendengar untuk tadi bendahara sudah menyampaikan ya himbauan buat kita semua, dan mari kita bersama-sama yuk bahu membahu kita untuk kita, dan kita akan dengarkan kesaksian dari Ibu Atanasia dulu sebelum kita akan menyanyikan sebuah pujian ya untuk Natal kita pada bulan Desember tentang lagu Terpujilah Allah ya. Dan lagu ini saya yakin sangat familiar ya dengan kita semua. Oke, Ibu Atanasia mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang dialami oleh Ibu Atanasia. Dipersilakan. Terima kasih Pastor John atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan yang kami alami selama ini di keluarga kami. Ya mungkin sudah tahu bahwa saya mempunyai masalah yang begitu besar, yang rumit, yang luar biasa, dan sempat putus asa. Tapi saya selalu betul yang disampaikan Bapak tadi firman Tuhan, bahwa kita mendengarkan firman, kita tidak jadi stres, kita jadi sedih. Itu yang saya alami. Puji Tuhan, dan selama ini doa-doanya Bapak Pendeta itu benar-benar terjadi dalam kehidupan saya. Saya ingat sampai sekarang Bapak Pendeta bilang, yang hilang akan kembali, yang tidak terduga akan datang. Itu dua kata-kata itu yang betul-betul suatu mujizat ya. Bapak John itu memang doanya luar biasa. Makanya Ibu Lydia Eka, Cik Fung bilang doanya memang itu saya alami. Saya betul saya rasakan. Yang putus asa, kehilangan segala macam saya alami semua. Dan kayaknya saya tidak bisa menjalankan kehidupan saya. Tetapi puji Tuhan, saya mengikuti ibadah, dan saya percaya saya mengikuti Zoom pagi, siang, malam, pagi, itu ada hasilnya. Bukan berarti saya ikut Zoom supaya saya dapat ini, tidak. Betul-betul terjadi. Tuhan kabulkan semua permohonan saya, dan apa kata-kata Bapak Pendeta itu benar-benar terjadi dalam kehidupan saya. Saya memang kontrak di satu salon dan saya tinggal di situ. Dan saya kepingin tempat saya ada kerinduan untuk datang ibadah di rumah saya. Tetapi tidak mungkin karena tempatnya kecil dan saya harus tidur di sana. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik, sangat baik. Dan apa yang saya alami, saya yakin bahwa itu yang terbaik untuk saya. Dan akhirnya kemarin itu ya sudah lama sebenarnya saya diberi rumah daripada saya kontrak. Keluarga saya bilang pulang saja. Ada yang bilang pulang Kediri, ada pulang Blitar, pulang Gresik, segala macam. Tapi anak saya kan masih baru masuk SMP di Sidoarjo, tidak bisa saya pindah. Saya berdoa, Tuhan, saya tidak tahu, saya bingung. Keluarga saya bilang begini, kalau tidak nurut saya begini, saya bingung Tuhan. Tapi saya berserah sama Tuhan, apa yang terjadi ya sudah terbaik untuk saya. Akhirnya saya dipanggil seorang ibu, malam datang, Mbak, mau enggak tinggal di rumahnya ini? Selama-lamanya, terserah sampai kapanpun, tidak usah kontrak, rumahnya ready. Saya kaget. Bener Bu, saya bilang. Soalnya kalau ini saya nunggu anak saya 1 tahun aja, nanti mungkin saya pindah, saya bilang gitu. Soalnya salonnya ya di jalan yang agak sepi memang. Cuman untung bersyukur saya pelanggan salon saya yang lama itu selalu datang. Kalau saya berharap salon saja, saya tidak kerja, saya nggak bisa memenuhi kebutuhan anak-anak saya. Tapi puji Tuhan, kalau untuk makan bisa, tapi untuk yang lain-lain saya harus cari kerjaan lagi. Tapi puji Tuhan, saya ada yang nyuruh melamar pekerjaan dan saya langsung diterima. Dan juga suruh nempatin rumah, wes nggak usah pakai lama, besok tak antar ke rumahnya Pak Darmawan. Puji Tuhan sama Pak Darmawan yang di Manado ya. Medan. Iya di Medan ya Pak Darmawan. Ketemu ternyata Bapak itu kepala XL yang punya XL gitu. Saya masuk langsung seperti anak. Bu Esti ya? Iya katanya. Oh baik-baik sudah. Bu, rumah saya baru saya cat, baru saya perbaiki. Ibu tinggal sampai kapanpun, sampai ibu bosan katanya. Pak, bener saya bilang. Ya puji Tuhan, akhirnya saya dipeluk sama istrinya, Ibu Melawati, semangat, berjuang, jangan lupa sama Tuhan. Saya bilang saya tidak lupa sama Tuhan, saya bilang gitu. Akhirnya Bapak, ini kuncinya. Cepat ditempati, ditinggalin ya. Karena udah bersih kok, paling tinggal nyapu aja katanya gitu. Ya itu saya maksudnya merasakan bahwa
mujizat benar-benar terjadi. Dan yang saya heran tuh doanya Bapak yang selalu dikasih ke saya. Bapak John selalu memberi, nggak usah takut, nggak usah mundur, maju, jangan takut. Pokoknya apapun yang akan terjadi itu Tuhan yang baik untuk kamu. Dan kamu akan mendapatkan yang semua yang sudah hilang. Kamu itu yang terngiang di telinga saya. Satu persatu itu ada saja. Ternyata ada yang bilang, Ibu mau beli sepeda listrik, katanya gitu. Oh udah Pak, nggak usah, saya belum gitu. Udah nggak apa-apa. Yes, ya bukan pamer, tapi itulah dari Tuhan. Semua itu dari Tuhan. Sehingga apa yang saya alami ini, pasti ibu-ibu juga mengalami yang seperti saya. Jadi jangan takut, tidak usah beban. Apa yang terjadi, Tuhan akan memberi kita yang terbaik. Itu. Jadi dari sekarang saya berprinsip, oh saya pindah di tempat baru, salon saya sepi. Tapi saya yakin percaya Tuhan memindahkan saya di tempat yang baru. Dan Tuhan punya rencana yang baik untuk saya. Dan saya yakin salon saya nggak mungkin sepi, akan ramai. Saya butuh bantuan, tetap doa dari Bapak John Sarbuna yang terhormat. Dan teman-teman semuanya. Sekian kesaksian dari saya, supaya bisa membuat berkat juga untuk Bapak Ibu yang lain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Shalom, selamat malam. Amin. Praise the Lord. Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Sebagai rasa syukur, mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan ya. Terpujilah Allah selama-lamanya ya. Kita berlatih untuk nanti tanggal 15 Desember ya. Haleluya. Allah hikmatnya besar, begitu kasihnya semar, sehingga diberilah putranya mengangkat manusia serta karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada hidup manusia. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya dunia cemar, sehingga diberilah putranya mengangkat manusia serta bergemar, dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu. Kau telah mati, membayar lunas segala hutang dosa dan penyakit. Kutuk sudah dipatahkan. Amin. Sudah selesai. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oke, Tuhan memberkati kita semua.
Dan Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ya ibadah kita malam hari ini. Apakah ada yang mau menyampaikan permohonan doa? Pak John, Bisa. Ya, silakan Pak Frans Sangki. Pak John tolong mendoakan adik saya ya dalam segala kondisi ini. Dalam musim politik ini ada pembusukan dan mohon Tuhan Yesus membungkus dia dalam kuasa Roh Kudusnya Pak John, dan juga kesehatan saya dan keluarga Pak John. Ya. Terima kasih. Bapak Saya Pastor, Pak Ya. John, Ya. Ya, Pak John, silakan. saya mohon doakan Bu Puspita terus ya, biar bisa tidur lagi Pak John. Ya, terima Belum. kasih. Kita akan doakan Bu Puspita ya, selalu Iya, didoakan Pak Bu John. Puspita. Ya. Shalom Pastor John. Salam Pak Darmawan. Ya. Pastor meminta doain saya ya Pastor, Ya. sama istri saya. Puji Tuhan Ya. kemarin setelah didoakan Pastor John ada mengalami sukacita Pastor, damai sejahtera. Amin. Karena sebelumnya kan banyak dihimpit ketakutan, kekhawatiran kan. Ya. Ya walaupun kita kadang-kadang hidup ini kan ya nggak bisa diprediksi, termasuk penyakit apa segala macam. Seperti tadi kesaksian dari Ibu Anastasia ini kan, nah, saya juga sangat diberkati dengan kesaksiannya. Atanasia ya, sorry, salah nama. Terima kasih kesaksiannya sangat memberkati. Pastor John, ini kemarin kan saya ada ketemu orang yang mau saya injili, Pastor. Boleh saya bertanya sedikit, Pastor? Boleh. Ya, begini, Pastor. Kan ada orang yang ketemu yang mau saya injili. Kebetulan dia kan kritis ya. Dia kritis terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang kekristenan, Pastor. Jadi saya ada beberapa kali kan, Pastor kan termasuk yang paling tenang memberikan penjelasan terus sesuai dengan Alkitabiah ya. Yang saya mau tanya ini begini Pastor, kan ada ketika seseorang tanya tentang memang ini intinya saya udah bilang dia mengenal Yesus dengan baik kan. Ditanya tentang doktrin Pastor John. Doktrin kan. Sebenarnya doktrin ini kan sekarang ini kan banyak juga ditanya orang yang baru mau mengenal kekristenan ya. Jadi di seiring berjalan waktu kan dia sering di YouTube melihat. Di situ kan yang paling banyak dipegang itu kan Armenian kan, Pastor. Armenian. Jadi yang ada juga satu lagi John Calvin kan, sama yang Reform yang Stephen Tong. Jadi dia ada tanya saya, apakah segala sesuatu itu sudah ditentukan dari dunia sebelum dijadikan, termasuk karya keselamatan Kristus. Nah, jadi itu mungkin kemarin dulu juga pernah saya tanyakan ke Pastor John, tapi saya pribadi sekarang mau tanya, Pastor kan seorang teologi kan, seorang teolog sejati juga. Pastor lebih memegang karya keselamatan Kristus itu universal atau sudah ditentukan untuk orang yang selamat. Nah, misalnya dalam kitab Yohanes 3:16 itu kan di sana dituliskan setiap orang kan, Pastor, bukan semua orang. Nah, itu satu. Terus dihubungkan lagi dengan kitab Perjanjian Lama, Pastor John, tentang Musa dan Harun. Ya, kita kan tahu di Perjanjian Lama dalam segi kredibilitas kan Harun kan jauh di atas Musa kan, Pastor John. Tapi Tuhan pilihnya Musa dan disuruh abangnya membantu. Apakah itu memang sudah ditentukan untuk menjadi pemimpin membawa 2 juta umat Israel keluar dari perbudakan Mesir? Nah, itu mungkin bisa dikaitkannya ke situ, Pastor John. Baru mengenai Raja Daud kan. Daud kan kita kan tahu juga semua kan. Dari 12 itu kan waktu Isai ditanya Nabi Samuel kan. Nabi Samuel pun terkejut juga kan. Kenapa yang paling kecil ini, yang paling gak bisa masuk hitungan Tuhan pilih kan. Nah, waktu itu kan Samuel agak bingung juga dengan Tuhan kan. Nah, berarti kan ini apakah doktrin itu memang ya saya udah jelaskan kita nggak perlu banyak tanya tentang doktrin, tapi katanya kalau keimanan kekristenan kita itu harus sesuai dengan Alkitabiah. Jadi kita harus paham betul doktrin yang sesuai dengan Alkitab itu tentang karya keselamatan Kristus, Pastor John. Nah, itu mungkin satu. Yang kedua tentang
dia ada dengar di YouTube, Pastor. Ada seorang hamba Tuhan besar menjelaskan jika seseorang orang Kristen berbuat jahat, orang Kristen ya, yang saya bilang, yang tahu kebenaran, yang sudah mengenal Yesus ya, tapi dia terus-menerus melakukan sesuatu yang jahat, ya, sampai pada titik akhirnya dia sudah ibaratnya mau menjelang kematian ya, mau menjelang ajal. Dia baru datang kepada Tuhan, baru minta ampun kepada Tuhan. Apakah karya keselamatan itu tetap berlaku untuk dia atau tidak, Pastor John? Karena kalau menurut hamba Tuhan yang didengarkan itu tidak berlaku, karena selagi dia masih sehat, masih diberkati dengan berkat yang baik, berkat berlimpah, dia menjauh dari Tuhan. Dia tahu kebenaran tapi dia sengaja mengingkarinya. Di saat dia sudah mau meninggal, sudah tinggal detik-detik terakhir, maksudnya sebelum meninggal juga lah, dia baru teringat Tuhan. Dia minta ampun, tapi pola minta ampunnya kan kita nggak tahu dia tulus apa nggak tulus, Pastor. Apakah setelah kematiannya karya keselamatan Kristus itu ada di dalam diri dia nggak? Dia kan ke dia mengenai dua orang yang disalibkan bersama Yesus kan. Yang satu lagi kan Tuhan langsung selamatkan. Tapi kan ada statement mengatakan itu kan dia ketemu Yesus langsung. Yesus ada di sampingnya. Dengan kasus yang ini beda loh. Yesus sudah di sorga. Dia tidak ada di situ lagi. Nah, katanya dia mentahkan seperti itu ke saya, itu Pastor John. Jadi gimana saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang boleh dibilang dia mengkritisi tapi dalam arti positif. Dan arti positif, Pastor, kita gak ambil sisi negatifnya karena dia mau belajar tentang teologi ya, Pastor. Nah, walaupun ini pertanyaannya ini agak sedikit jauh dari keimanan kita ya, karena kan intinya seperti Pastor ajarkan beberapa kali kan, yang penting kita mengenal dengan baik ya, berusaha hidup taat ya, intinya kan taat seperti Pastor John ajari saya kan, taat terus menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan karena Tuhan kita kudus kan. Nah, itu sudah lebih dari cukup, saya bilang ke dia kan. Tapi dia bilang doktrin perlu juga, katanya saya mengenal Kristen itu banyak terbagi-bagi katanya, banyak terpecah-pecah. Jadi dari ajaran gereja CLCC sendiri yang digembalai oleh Pastor John itu apakah ajarannya Armenian, memegang Armenian atau Reform, Pastor John? Nah itu Pastor. Makasih banyak atas pertanyaan. Sorry waktunya sudah banyak menyita waktunya karena ini ditanyakan saya susah menjawabnya. Makasih Pastor John. Tuhan berkati. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, untuk menjawab ini memang kita perlu yang namanya kita perlu yang namanya ilham daripada Roh Kudus ya. Itu tentang Pak John. Ya, Bu Puspita, gimana Bu? Semalam Bu Puspita sudah bisa tidur Pak John. Mudah-mudahan nanti malam bisa lagi Pak John doanya ya. Amin. Ya, kita doakan ya. Ya, Amin, puji terima Tuhan. kasih Pak John. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, Pak Darmawan, jadi ya, itu bagi teman-teman yang kritis, sebetulnya mereka tuh bagus ya, kritis. Cuma kalau mereka hanya dengan kritis begitu, mereka akhirnya nanti seperti para ahli-ahli Taurat yang sukanya kritis tapi tidak mengerti akan kehendak Allah ya. Jadi mereka hanya sebatas informasi, mereka mempelajari firman Tuhan itu, mereka hanya sekedar dapat pengetahuan tapi mereka tidak mendapatkan ilhamnya ya. Sehingga akhirnya itu tidak bisa mengubah hidup seseorang. Nah, lihat ya, ahli-ahli Taurat itu mereka kurang apa? Mereka ahli dalam hal kitab-kitab suci, mereka ahli, tapi mereka tidak dapat ilham, ya seperti itu. Sehingga mereka mengalami kesulitan karena untuk menyingkapkan rahasia-rahasia firman itu memang dibutuhkan yang namanya pewahyuan, ya, sebuah ilham dari Tuhan untuk bisa memahami. Makanya apa? Yesus bilang kepada orang-orang Farisi, kamu bodoh karena kamu tidak mengerti kehendak Tuhan. Bodoh bukan berarti tidak bisa membaca tulisan, tapi kan tidak mengerti akan kehendak Tuhan. Jadi saran saya, Pak Darmawan, daripada berdebat dengan orang-orang seperti ini, Pak Darmawan,
tenangkan diri aja, jadi dengarkan aja apa yang mereka katakan, tapi firman Tuhan berkata, peganglah apa yang ada padamu, jangan seorang pun ya mengambil apa yang sudah pada menerima itu, ya itu pegang baik-baik, karena Alkitab berkata Tuhan sembunyikan rahasia-rahasia itu kepada orang-orang pintar, ya kepada orang-orang besar, orang-orang hebat, tapi Tuhan sembunyikan itu kepada orang-orang pintar, tapi Tuhan bukakan kepada orang-orang kecil, orang-orang rendah hati. Nah, itu mereka lebih mudah untuk mencerna, mendapatkan firman Tuhan yang baik, ya. Nah, untuk tentang keselamatan itu apakah sudah ditentukan oleh Tuhan, ya? Sebenarnya keselamatan itu adalah anugerah. Itu suatu pemberian yang Allah berikan. Tapi yang menentukan kita mendapatkan upah besar di sorga, pahala besar di sorga, mahkota besar, atau kita mendapatkan banyak yang Tuhan sediakan, itu upah kita di sorga itu ditentukan dari apa yang kita lakukan di bumi ini. Gitu ya. Jadi Tuhan memang sudah siapkan keselamatan bagi kita sekalian. Nah, keselamatan Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi apakah keselamatan itu bisa hilang? Bisa hilang kalau kita tidak mempertahankan keselamatan sampai akhir hidup kita, ya. Dan Alkitab berkata Tuhan tidak berkenan kematian orang fasik. Orang fasik itu orang yang melakukan kejahatan. Jadi misalnya dia sudah tahu ini dosa, tapi dia mencoba melakukan bolak-balik, Tuhan sudah ingatkan, tapi dia masih tetap melakukan. Nah, itu kalau dia tidak bertobat, maka dia akan mati dalam dosanya, ya, seperti itu. Orang fasik, dia akan mati dalam dosanya. Demikian juga dengan orang benar. Orang benar itu kalau dia sudah tahu kebenaran dan dia tidak melakukan, dia akan selamat. Jadi gini, Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tapi Tuhan berkenan pada apa? Pertobatannya. Itu penting, ya. Jadi misalnya orang itu dia berdosa awal mulanya, tapi di akhir hidupnya, dia akhirnya buka hati percaya Yesus, terima Yesus. Apakah dia selamat? Selamat. Seperti contohnya penjahat di kayu salib itu, ya. Itu. Lalu sebaliknya, itu ada orang yang dulunya setianya kepada Tuhan, tapi di akhir hidupnya dia malah murtad, meninggalkan Tuhan. Apakah dia selamat? Tidak selamat. Jadi semua kesetiaan, ketaatan yang dilakukan itu akhirnya hilang. Jadi ibarat nila setitik merusak susu sebelanga, ya. Jadi itulah sebabnya makanya kita perlu pertahankan ya keselamatan ini sampai akhir hidup kita. Jadi keselamatan itu saya jelaskan bahwa itu ada dua, ya. Secara de jure hukum sorga, kita ini semua yang percaya Yesus, kita mengaku dia juru selamat, kita sudah selamatkan, ya. Dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan, ya. Roma 10 ayat 9 dan 10. Tapi yang kedua, secara de facto realitanya, kenyataannya, faktanya kita kan belum ke sorga, benar? Kita masih di bumi toh. Maka itu sebabnya Tuhan mau kita tetap setia sampai akhir hidup kita, ya. Itu dia yang terpenting itu. Nah, yang berikutnya tentang yang keselamatan yang diajarkan gereja Silsis ini, pegang paham yang mana? Calvin mengajarkan sekali selamat tetap selamat. Sementara yang Armenian, paham Armenian mengajarkan kita betul sudah diselamatkan, tapi kita punya kewajiban untuk mempertahankan keselamatan sampai akhir hidup kita. Baru kita diselamatkan. Jadi ini pegang yang mana? Kita berpegang pada tentang paham Armenian ini. Kita sudah selamat, tapi kita terus pegang pertahankan ini. Kita menjaga dengan setiap hari apa? Kita terus lebih dekat dengan Tuhan, belajar firman Tuhan yang baik, sehingga sampai pada akhirnya Tuhan datang kembali, Tuhan bawa kita ke surga, kita udah pasti diselamatkan, ya. Jadi itu kalau paham Calvin bilang sekali selamat tetap selamat. Yang penting aku sudah selamat, sudah punya Yesus, aku mau buat dosa lagi, aku mau tinggalkan Tuhan lagi, nggak masalah. Yang penting aku sudah selamat kok. Itu pengertian yang salah, ya. Keselamatan tidak bisa dipermainkan seperti itu, ya. Keselamatan itu anugerah yang terindah Tuhan kasih, itu mahal sekali. Jangan kita sia-siakan, ya. Itu dia. Jadi gereja Silsisi menganut paham Armenian. Armenian mengajarkan kita sudah diselamatkan, tapi kita tetap ya mempertahankan keselamatan dengan setia beribadah kepada Tuhan, ya, untuk membalas kasih-Nya Tuhan. Begitu Pak Darmawan, ya. Ya. Ya, Terima saya kasih banyak berharap Pastor John. kita bisa menjawab pertanyaan Pak Darmawan, ya.
Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita arahkan tangan kita dulu ke depan layar monitor. Untuk Pak Darmawan, aku berkata kepadamu, imanmu kepada Tuhan. Dalam Roma pasalnya yang ke-10, dalam nama Yesus, engkau akan melihat sesuatu yang ajaib akan terjadi dalam hidupmu. Dan Ibrani pasal 10 ayat 35 berkata, janganlah engkau melepaskan kepercayaan kepada Tuhan, tetap pegang itu sampai akhir hidupmu. Maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Dalam nama Yesus, percaya kuasa Tuhan memberkati Pak Darmawan bersama istrinya Ibu Hana Nova. Tuhan akan pulihkan engkau, keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, manual kuliner itu akan dipulihkan, akan dibuat Tuhan bertambah-tambah, dan Tuhan akan memberkati rahim dari istrinya Ibu Hana Nova dalam nama Yesus. Kami melihat sesuatu yang ajaib sudah terjadi hari ini, sebagaimana yang kau lakukan bagi Sarah, yang kau lakukan bagi Hana, yang kau lakukan juga bagi Elizabeth, yang kau lakukan juga hal yang sama bagi Ibu Hana Nova, supaya penuhlah sukacita Pak Darmawan, dan kami percaya mujizat ajaib sudah terjadi hari ini. Dan juga untuk Ibu Puspita, dalam nama Yesus, tenanglah jiwamu, sebab engkau dikasihi oleh Tuhan. Jangan takut, jangan susah, Tuhan mengasihi engkau. Ada pertolongan, ada pengharapan, ada perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang telah mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang telah menyembuhkan penyakitmu, dan yang telah menebus engkau dari lubang kubur. Dia memangkati engkau dengan kasih setia dan rahmat. Di dalam nama Yesus, damai surgawi turun atas Ibu Puspita malam ini. Dia tenang bersama dengan Tuhan malam ini. Tidak ada lagi gangguan apapun. Tuhan berikan dia istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak dalam nama Yesus. Dan kami berkata jantungnya stabil dalam nama Yesus. Iramanya, detaknya, ritmenya akan berjalan normal kembali dalam nama Yesus. Terima kasih. Siapa yang sakit malam hari ini, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit, dan arahkan tangan kananmu di depan layar monitor. Aku berkata kepadamu, di tanganmu ada kuasa, di pikiran hati hidupmu kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus, apa yang kau jamah, apa yang kau sentuh, apa yang kau pegang, Tuhan akan bekerja di situ di dalam nama Yesus. Dan tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang yang percaya pada Tuhan. Mereka akan menumpangkan tangan untuk orang sakit, dan orang sakit disembuhkan. Dan ketika engkau mengarahkan tangan kananmu, diarahkan ke depan layar monitor, imani seperti yang diimani oleh wanita yang sakit pendarahan, berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Di dalam nama Yesus, terjadilah sesudah imanmu. Aku berkata, Ibu Fang Fang Lai, engkau sembuh. Pak Lukas, engkau sembuh. Pak Darmawan, Ibu Hana Nova, engkau sembuh. Ibu Yeti, engkau sembuh. Ibu Lince, engkau sembuh. Ibu Lili Handayani, engkau sembuh. Juga Pak Frans Angki, engkau sembuh bersama dengan istrimu. Di dalam nama anak-anak juga sembuh. Dalam nama cucumu sembuh. Juga untuk adik, oh Tuhan Yesus, Pak Benjamin Thomas, di dalam nama Yesus Tuhan sertai. Sehingga Tuhan sendiri yang mengatur semua dengan baik. Di dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Ibu Ong Giokim, engkau sembuh bersama dengan semua anak mantu cucu, keluarga. Ibu Atanasya, engkau sembuh dalam nama Yesus. Ibu Marta, engkau sembuh. Ibu Puspita, engkau sembuh dalam nama Yesus. Pak Tirto, engkau sembuh. Pak Sianto Liminto, engkau sembuh dalam nama Yesus. Your miracle, anak-anak Yohan Simi James, engkau sembuh. Ibu Sinta sembuh. Ibu Meliarto Wawati sembuh. Semua yang hadir malam ini sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih, bukan cuma fisik yang disembuhkan, tapi keuangan disembuhkan, bisnis disembuhkan. Dalam nama Yesus, keluarga juga disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati kebaktian malam ini. Dan besok pagi kami akan, oh Tuhan, bangun untuk menikmati hadirat Tuhan. Berikan kami istirahat yang cukup malam ini, tidur yang nyenyak, sehingga kami semua aman dalam perlindungan. Haleluya. Angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya, Ibu Yeti juga sembuh, dipulihkan semua yang hadir malam ini. Mari Bapak Ibu, semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Terima kasih Pastor John. Banyak. Sama-sama. Kasihan berkati ya. Terima kasih banyak Pastor John. Berkati. Pak Lukas, salam Pak. Semangat Pak Lukas. Ya Bu Lince, berkati. Bu Lili Handayani, berkati ya. Kesaksian tadi memberkati Ibu Atanasya. Amin. Pak Lukas.
Malam. Ibu Ong Jokim, salam Bu. Selamat malam. Ya, Pak Tuhan berkati Darmawan, Ibu Ong sama-sama Jokim. Tuhan berkati. Ya, Bu Lince, Afran Saki, semangat Pak Afran Saki. Pak Fransaki, salam. Ya, Bu Pak Puspita, Lukas, Tuhan Semangat, memberkati. sehat, salam sukses Semangat Pak. semua, Pak Frans, semangat ya Bu Yeti. Iya, Amin. Bu Yeti, Yan, Bu Yeti, ya. terima kasih. Pak Terima Lukas, kasih. Bu Bu Ong, salam buat Fangfang, Carlos. Tuhan Ya, salam buat berkati. Carlos ya. Ya, Kakak Itu saya, artis kok udah lama nggak nampak ya? Nggak ikut lagi. berkati Bu Lince. Ya, Ya, God bless you. Tuhan Tuhan berkati berkati, semuanya God teman-teman. berkati. Ya, Bu Terima kasih Lili, semuanya. salam buat Pak Anggono, Ya, Pak Frans, Ya, salam buat semua ya, Pak Cinta, Lukas, Tuhan berkati terima kasih semuanya, semuanya. Bu Yeti, berkati Bu semuanya. Fang Ya, Lai, Tuhan berkati ya. ya, Ya, salam Tuhan izin. berkati semuanya. Ya, Bu Lince, Pak Tuan Angki, Ya, Bu Lince, Tuhan Pakai berkati alarm Bu ya. semuanya. Bu Lili Amin. Dayani. Alarm dibunyikan. Nggak bisa membuka mata. Mata. Dibesarin aja volumenya. Oke, Iya, teman-teman. besarkan volumenya. Ya, selamat malam teman-teman semua. Bu Fang Terima kasih banyak Pastor John. salam buat Ya, keluarga Ibu Lince, Pak Tuhan Darmawan. berkati pelayanan Pastor. berkati Pak Sianto, Bu Ya. Mulyawati. Bye-bye. Bye-bye. Oh ya, amin. Tuhan, Ya, ya. ya.